Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Kamis di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kita merenung, maka kita akan dapatkan bahwa masing-masing dari kita punya pola hidup. Punya apa? Pola hidup. Entah itu terkait dengan pemikiran atau perilaku atau sifat yang sudah bertahun-tahun dijalani. Itu kalau perilaku, diyakini kalau itu pemikiran. Dan pola tersebut akan berpengaruh kepada sikap keseharian kita. Entah itu sikap kepada diri kita sendiri atau sikap kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, anak dan istri kita, orang tua kita, atau sikap kita kepada teman-teman kerja, teman main, atau sikap kita kepada orang yang tidak kita kenal. Pertanyaan yang seharusnya dimunculkan adalah, apakah pola hidup yang selama ini kita jalani sudah ideal atau belum? Sampun apa dereng? Sikap, sifat, karakter, perilaku, keyakinan yang kita jalankan selama ini sudah ideal atau belum? Atau masih banyak kekurangannya? Yang mana? Sudah ideal, sudah sempurna, atau masih banyak kekurangannya? Artinya masih bisa diperbaiki. Betul? Betul. Dan masing-masing dari kita menyimpan pertanyaan itu di hatinya. Masing-masing dari kita menyimpan pertanyaan tadi
apakah pola hidup saya sudah ideal atau belum? Masing-masing dari kita menyimpan pertanyaan itu dalam hati kita. Cuman ada yang menindaklanjuti pertanyaan itu. Kemudian dia koreksi dirinya. Lalu dia perbaiki perilaku yang belum ideal tadi. Dan ada yang memilih untuk mengabaikan pertanyaan tersebut. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang memperbaiki diri atau mengabaikan pertanyaan tersebut? Lebih banyak yang mengabaikan. Sudah ada. Hati kecilnya itu sudah mempertanyakan, saya ini sebenarnya sudah benar apa belum sih? Sifat saya ini sudah ideal atau belum sih? Pertanyaan itu di hati kita semuanya ada. Cuman bedanya ada yang melanjutkan pertanyaan itu dengan introspeksi, kemudian memperbaiki yang belum baik, meningkatkan yang masih kurang. Ada yang seperti itu, tapi kebanyakan membiarkan pertanyaan itu terpendam di dalam hatinya. Kenapa? Lebih banyak yang membiarkan pertanyaan itu terpendam di dalam hatinya. Kenapa? Banyak sebab. Satu, terlalu sibuk dengan rutinitas harian. Apa yang pertama? Terlalu sibuk dengan rutinitas harian. Karena saking sibuknya sampai dia merasa tidak sempat untuk menjawab pertanyaan tersebut, apalagi mengeksekusi jawabannya dalam dunia nyata. Dan aktivitas harian yang menyibukkan dia itu ada aktivitas yang penting, ada yang tidak penting. Ada aktivitas yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Ada aktivitas primer, ada aktivitas apa? Sekunder. Yang tidak bermanfaat contohnya Ustadz yang menyibukkan apa? Ya apalagi kalau bukan apa? HP. Betapa banyak kesempatan kita kosong untuk berpikir, akhirnya terbuang karena kita memegang apa? HP. Coba perhatikan, ketika orang sudah duduk di kendaraan, di bis atau di kereta, atau nunggu angkot, atau nunggu bus, atau nunggu di instansi, ngantri, rata-rata apa yang dikerjakan? Ngaji, baca Quran gitu, buka WA, baca status orang yang tidak terlalu bermanfaat, baca berita, nonton di YouTube. Padahal waktu tersebut bisa dia gunakan untuk merenung. Tapi karena terlalu banyak aktivitas yang dia kerjakan dalam sehariannya, akhirnya dia merasa tidak ada kesempatan untuk merenung. Satu, padatnya apa? Rutinitas hidup. Yang kedua, yang membuat orang tidak mau
menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam hatinya itu adalah karena dia takut berubah. Takut apa? Berubah. Kenapa demikian? Karena introspeksi diri, merenung, itu akan menghasilkan keputusan. Keputusan untuk mengubah perilakunya. Sebagian orang gak mau berubah. Takut dia berubah. Saya kasih ilustrasi. Ada nggak orang yang ditawari untuk general check up kesehatan tidak mau? Ada nggak? Hah? Banyak. Kenapa? Wedi. Bukan takut jarumnya, takut apa? Ketahuan penyakitnya. Takut ketahuan penyakitnya. Wah, engkone kolesterol dhuwur ya jadi orang bisa mangan mendoan maning. Surosah dipikir pokoknya mendoan. Nanti kalau ketahuan ternyata gulanya apa? Tinggi, wah nanti nggak bisa ngopi plus gula. Ya, bukan ngopi aja no problem. Ya. Ada sebagian orang itu takut mengetahui realita. Karena dia nggak mau berubah. Takut tahu bahwa tensinya tinggi, takut tahu bahwa lambungnya sudah bermasalah. Dia takut untuk mengambil keputusan ngurangi gorengan, takut mengambil keputusan ngurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Takut mengambil keputusan, harus berolahraga tiap hari. Padahal agama kita itu agama yang sangat memotivasi umatnya untuk sering-sering introspeksi. Yang bahasa fikihnya itu adalah muhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu nasihat yang sering kita dengar, apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, pakai B, bukan pakai apa? P. Kalau hisab itu berarti contohnya menghisap rokok, itu namanya hisab. Ini bukan P, tapi apa? B. Hisablah kalian, hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Maksudnya introspeksilah diri kalian sendiri sebelum kalian mengalami proses hisab di hari kiamat. Itu maksudnya. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum nanti kalian ditimbang di hari kiamat. Timbang apa? Berat badan? Bukan. Maksudnya timbanglah perilaku kalian, tutur kata kalian, keyakinan kalian. Coba kalian timbang sebelum nanti kalian ditimbang di hari kiamat. Karena menghisab diri kita saat ini di dunia akan meringankan proses hisab kita di akhirat. Dengan kita menghisab diri kita di dunia,
kita akan tahu, oh ini masih ada perilaku buruk yang belum saya tinggalkan. Oh masih ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasul SAW belum saya terapkan. Ketika ini kita jalani sebagai buah dari hisab, maka nanti di hari kiamat akan ringan hisab kita. Itu nasihat sinten? Umar bin Khattab. Sekarang kita lihat nasihat yang lainnya. Nasihatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma ahaqqul insan atau ma ahaqqal insan an takuna lahu sa'at la yushghiluhu anha syaghil. Seyogianya kita itu punya waktu khusus yang tidak disibukkan dengan aktivitas apapun, kecuali, kata beliau, seharusnya masing-masing dari kita itu punya waktu khusus. Di waktu itu dia nggak disibukkan dengan aktivitas apapun, kecuali yuhasibu fiha nafsahu, kecuali aktivitas muhasabah. Harus disempatkan, harus disisihkan. Jadi jangan nunggu kosong. Memang harus diapakan? Harus dikosongkan. Esok apa awan, apa bengi, apa sore? Mana? Pagi, sore, malam? Yang mana? Sekosongnya jenengan. Kosongnya jenengan pagi ya pagi, kosongnya jenengan sore ya sore, kosongnya jenengan malam ya malam. Silakan, bebas. Waktunya bebas. Tempatnya di mana? Nang omah, nang masjid apa nang kuburan? Nang kuburan. Terserah jenengan. Fleksibel. Yang penting tempat itu mendukung untuk merenung. Nah, ada tempat yang nggak mendukung untuk merenung. Alun-alun lagi dangdutan, murah mungkin. Muhasabah kau nang tengah. Orang hingar-bingar pada joget, susah. Cari waktu yang hening, nggak banyak orang. Hal-hal yang bisa mengganggu disingkirkan. Contohnya apa? HP. Susah merenung, di depannya ada TV lagi menayangkan pertandingan bola, itu susah merenung. Susah merenung, HP nyala, telu maning, telu gue. HP ini telu. Ya, murup kabeh, susah. Ya, matikan. Ya. Susah merenung ketika anak-anak lagi pada main-main, susah. Ya, cari waktu. Ada waktu tersebut. Ya. Untuk apa kata beliau? Fayanzuru fi maktasabalaha wa 'alaiha fi lailiha wa nahariha. Untuk apa dia meluangkan waktu tersebut? Untuk melihat, untuk mengecek apa aktivitas baik yang dia kerjakan dan apa aktivitas buruk yang telah dia kerjakan di malam dan siang harinya. Misal sebelum tidur jenengan berpikir, hari ini saya sholat tepat waktu atau tidak.
Alhamdulillah. Hari ini saya ketika sholat khusyuk, apa pikirannya kemana-mana. Hari ini saya berangkat pengajian ikhlas apa enggak. Hari ini saya bertutur kata dengan istri dan anak saya dengan tutur kata yang baik atau tidak. Ini nasihat sinten? Ali bin Abi Thalib. Dah. Apa yang perlu kita introspeksi? Apa saja yang perlu kita introspeksi? Satu, pemikiran dan keyakinan. Apa yang pertama? Pemikiran dan keyakinan. Jadi hidup kita selama belasan atau puluhan tahun itu pasti dibangun di atas sebuah pemikiran. Masing-masing dari kita itu punya pemahaman. Masing-masing dari kita itu punya ideologi. Luangkan waktu kita untuk mengintrospeksi keyakinan yang kita yakini selama ini. Apakah keyakinan itu betul-betul sudah selaras dengan apa yang digariskan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau belum? Atau masih ada di antara kita yang cenderung cuma ikut-ikutan? Cuma apa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan siapa? Sinten? Ya macam-macam. Ada yang ikut-ikutan baik, ada yang ikut-ikutan ormasnya, ada yang ikut-ikutan apa yang umum di masyarakatnya. Coba sekarang kita cek. Selama ini kita memahami sesuatu, punya keyakinan, punya akidah, punya ideologi. Apakah ideologi yang kita anut itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, keterangan para ulama, ijma' para ulama kita, atau tidak? Ini yang pertama. Kenapa? Keyakinan atau pemikiran. Yang kedua, yang perlu kita introspeksi adalah sifat dan karakter. Kenapa? Sifat dan karakter. Jadi ketika datang waktu untuk muhasabah tersebut, coba kita timbang, kita ini orangnya dermawan apa pelit? Yang mana? Ya ngono dijawab dhewe. Atau kadang dermawan, kadang napa? Pelit. Kalau kita termasuk yang pelit, levelnya level apa? Pelit banget, apa? Pelit atau mandan pelit? Contoh sifat. Sifat yang lain contohnya, kita ini orangnya sabar apa emosian? Sabar apa? Emosian. Caranya pripun Ustaz? Ya coba sekarang jenengan bayangkan pulang pengajian, kesel-kesel, kencot-kencot, gutul umah, buka tutup tudung saji, jebule kosong blong.
Nang kamar bojone lagi dolanan HP, priwe jajan? Istighfar apa jajan? Contoh ya. Kita ini orangnya sabar, apa napa? Emosian. Contoh yang lain. Kita ini tipe orang yang peduli atau cuek? Napa? Tipe orang yang peduli atau cuek? Gimana Ustaz itu ngukurnya? Ya, misal naudzubillah min dzalik, ada kecelakaan misalnya. Ada kecelakaan saat kita pulang. Apakah kita termasuk orang yang nonton? Kan banyak orang gitu ya, macet pada nonton, tapi orang nasing nulung. Wong wong lagi cengep-cengep malah ditonton si kepriwe. Atau kita termasuk orang yang peduli, ayo gagian ditulungi. Contoh, kalau ada di antara kita yang punya hobi yang merugikan orang lain, apa? Merugikan orang lain. Apakah dia tetap jalankan hobi tersebut karena sifat cueknya, atau dia tinggalkan hobi itu karena dia punya kepedulian? Contohnya, hobi merugikan orang lain. Contohnya, udut. Kenapa? Udut. Merokok, hobi. Muanu seneng, iya seneng, tapi kan merugikan orang lain. Ya Allah, saya tuh ngelus dada. Bapak gandeng anaknya umur 4 tahun, 3 tahun, cilik, karo udut, kelepas, astagfirullah. Kok ya egois banget ya? Anaknya masih kecil gitu. Oh berarti nek wis gede ora apa-apa. Ya papa. Anak masih, ya Allah, di sampingnya kelepus. Jadi sifat kita itu egois atau peduli. Ya. Di kamar mandi ada sebagian orang yang kamar, ya memang rokok dengan kamar mandi itu cocok memang. Ya. Klop memang, WC dengan rokok itu klop. Makanya banyak orang suka ngerokok di mana? WC. Keluar dari kamar mandi masih, ya Allah, orang yang masuk sesudahnya ini loh, kok kayak tanpa dosa gitu. Sifat. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Ini yang pertama apa tadi? Keyakinan dan pemikiran. Yang kedua, sifat dan karakter. Yang ketiga, perilaku kita kepada orang lain. Kenapa? Perilaku kita kepada orang lain. Apakah perilaku kita kepada orang lain itu sudah ideal? Artinya orang lain itu senang dengan perilaku kita, nyaman ketika duduk bersama kita, sedih ketika berpisah dengan kita. Orang lain itu kita awali dari yang terdekat, sinten? Keluarga, anak, istri, suami. Ketika kita berada di rumah, apakah anak dan istri kita senang? Atau mereka lebih senang kita berada di luar rumah? Ketika kita pergi
dari rumah, entah itu untuk kerja atau yang lainnya, apakah anak dan istri kita melepas kepergian kita dengan senang hati atau melepas kepergian kita dengan berat hati? Wis, ketika kita keluar rumah, anak kita alhamdulillah bapak tindak, atau kebalikannya, ya. Anak kita kehilangan karena kita pergi, atau anak kita ada kehilangan, ada apa? Kegirangan ketika kita pergi. Ketika kita pulang, apakah istri kita senang atau seneb? Karena ketika jenengan keluar rumah, rumah itu bebas dari asap. Ketika jenengan pulang, rumah dipenuhi dengan asap. Sikap kita kepada siapa? Orang lain yang terdekat, orang tua kita. Apakah orang tua kita senang ketika kita berkunjung ke rumah beliau atau tidak? Atau orang tua kita tidak mengharapkan kedatangan kita? Kenapa? Karena datangnya di awal bulan, jaluk pensiunan. Atau justru orang tua kita senang karena setiap kita datang, kita ngasih sesuatu sama orang tua kita. Kita tanya sama orang tua kita, Pak, Bu, betahaken nopo? Ngersakaken daharan nopo? Ibu bapak punya keperluan apa? Apa yang bisa saya lakukan? Itu perilaku kita kepada orang lain yang terdekat. Kemudian yang lebih jauh, teman kita di kantor, teman main kita, teman kerja kita, tetangga kita. Kalau seandainya ada orang nanya kepada tetangga kita tentang kita, ada orang nanya kepada tetangga kita tentang kita, Pak Anu si kepriwe? Kira-kira jawabannya ngeten apa ngeten? Baik atau buruk kira-kira? Itu introspeksi perilaku kita kepada siapa? Orang lain. Kita ulangi, apa yang pertama? Keyakinan dan pemikiran. Yang kedua, sifat dan karakter. Yang ketiga, perilaku kita kepada orang lain. Nah, itu semua salah satu waktu yang paling pas untuk menjalankannya adalah di bulan Ramadan. Berapa hari lagi? Mungkin 3 hari lagi, mungkin ya. Karena kita belum tahu bagaimana nanti hasil ru'yahnya. Kenapa kok bulan Ramadan itu adalah waktu yang paling pas untuk memperbaiki diri? Karena di bulan tersebut kesempatan kita untuk merenung banyak. Gangguan-gangguan yang biasanya mengganggu seseorang untuk bisa merenung juga banyak yang terhilangkan di bulan Ramadan. Waktu yang paling pas karena suasananya mendukung. Orang di bulan Ramadan itu biasanya semangat ibadahnya lagi nopo? Naik. Orang kalau semangat ibadahnya lagi naik, biasanya pikirannya lebih nopo? Jernih. Kalau semangat ibadahnya turun, biasanya pikirannya bundet. Ya, pasti perhatikan orang-orang yang jarang ibadah, raine bewis apa? Ruwet. Nembe ndeleng apa nih? Raine apa maning?
hatinya. Tapi kalau orang rajin ibadah, lagi semangat ke masjid, ikut pengajian, baca Quran, puasa, itu biasanya jernih pikirannya, jernih hatinya, sehingga itu waktu yang sangat pas untuk apa? Introspeksi. Apalagi di malam hari. Ya, jadi dengan itu nanti kalau bulan Ramadan, mbok ya bangunnya itu jangan terlalu mepet dengan apa? Dengan waktu subuh. Iya, saya tahu memang sahur itu baiknya mendekati subuh, iya. Tapi ya tang ini aja subuh jam tengah 5, jam tengah 5 kurang 5 lebih tangi gitu. Yuk aja. Dia katakanlah bangun setengah jam, 1 jam sebelumnya. Ngapa sih Ustaz? Introspeksi. Itu waktu yang sangat apa? Sangat pas. Bulannya bulan istimewa. Waktunya waktu yang istimewa. Pikiran-pikiran lagi berkurang. Itu waktu yang merenung yang pas. Apalagi kita diiringi dengan baca Quran, dengan ibadah. Ketika kita baca Quran plus memahami, wah ini yang dahsyat ini. Jadi bukannya sekedar ngejar hatam, tapi juga ada waktu yang sambil untuk memahami. Wah itu dahsyat itu. Makanya lihat bagaimana efek orang yang membaca Al-Quran sambil memahami. Saya kasih contoh misalnya ya, surat yang saya baca tadi di rakaat pertama, surat apa? Suratan, bukan Al-Fatihah, suratan Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini menginspirasi siapa? Banyak orang, salah satunya siapa? Ki Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Sampai akhirnya sekarang coba berapa ribu rumah sakit yang terinspirasi dengan surat itu berdiri. Jadi bukan sekedar baca. Coba sekarang kita baca Al-Ma'un berapa kali? Ketika orang baca ayat Al-Quran, kemudian dia renungi maknanya, lalu dia praktekkan, dahsyat. Maka jamaah yang kami hormati, Ramadanlah waktu yang paling pas untuk melakukan perubahan. Perubahan menjadi lebih baik lagi. Apanya tadi? Pemikiran dan keyakinannya, terus sifat dan karakternya, lalu sikap kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pengajian tafsir akan diliburkan selama bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nah, jadi kita libur berapa? 2 bulan insya Allah. Kita akan ketemu lagi di bulan Dzulqa'dah insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.